Seiring dengan perkembangan zaman, seni bonsai juga telah berkembang. Di Indonesia, seni bonsai mengalami beberapa fase. Yang pertama era klasik, kemudian era modern, dan era postmodern. Nah, di masing-masing era ini dia memiliki tipe-tipe atau gaya-gaya atau model-model bonsai yang berbeda-beda. Oke, simak terus video ini. Satu persatu kita akan bahas dari aliran-aliran tersebut. Yang pertama kita akan bahas yaitu di aliran naturalis. Aliran naturalis, paham ini adalah penganut teori realis, yaitu peniruan alam yang menitik beratkan karya seni hanya pada segi keindahannya saja. Maka lahirlah karya yang beraliran naturalis, yaitu karya yang menggariskan bentuk-bentuk alami yang wajar dan utuh atau lengkap, dan lebih mengutamakan penampilan bentuk-bentuk garis sederhana yang diolah dengan keteraturan gerak irama pada anatominya. Aliran naturalis ini lebih mengutamakan penataan gerak irama garis hanya di anatomi batang saja yang disebut sebagai gaya. Ada 5 gaya dasar di aliran naturalis ini, yaitu gaya yang pertama yaitu gaya tegak lurus, gaya yang kedua yaitu gaya tegak berliku, gaya yang ketiga yaitu gaya miring, gaya yang keempat yaitu gaya rebah, dan gaya yang kelima yaitu gaya menggantung. Gaya tegak lurus atau sering dikenal dengan formal jokant. Gerak garis ini dilihat dari anatomi, batang yang tegak lurus, akar yang terlihat kokoh dan menyebar ke segala arah, cabang lengkap hingga membentuk susunan mahkota. Bentuk mahkota bebas berimprovisasi. Berikut ini salah satu sampel bonsai bergaya tegak lurus beraliran naturalis, di mana akar terlihat kokoh, batang berdiri tegak dan lurus, dengan anatomi cabang yang bebas berimprovisasi dan mahkota yang bebas berimprovisasi pula. Gaya selanjutnya adalah gaya tegak berliku. Gaya naturalis tegak berliku biasa disebut dengan bonsai informal. Gaya ini menitik beratkan pada gerak garis gaya batang yang berdiri tegak dan berliku, anatomi akar yang terlihat kokoh menyebar ke segala arah, bentuk cabang batang yang utuh, tegak dan berliku, cabang komplit membentuk kerangka mahkota, sedangkan mahkota dan cabang bebas berimprovisasi. Itulah gaya naturalis tegak berliku yang dikenal di kita dengan gaya formal ataupun informal. Nah, berikut ini beberapa sampel bonsai naturalis tegak berliku. Bisa dilihat sampel bonsai naturalis tegak berliku, garis gaya batang yang tegak berliku, tahapan batang ngepen, percabangan yang bebas berimprovisasi, tidak ada ikatan yang kuat yang harus. Nah, ini salah satu tahapan bonsai yang masih bahan di gaya tegak berliku. Selanjutnya naturalis dengan gaya miring. Garis gaya pada batang yang miring,
akar kokoh, komplit dan utuh, batang miring yang utuh, percabangan yang bebas berimprovisasi dan utuh, sampai membentuk mahkota yang bebas berimprovisasi pula. Nah, berikut salah satu bonsai yang dengan gaya miring. Gaya yang keempat yaitu bonsai naturalis gaya rebah. Garis gaya terlihat pada batang yang rebah, akar terlihat kokoh dan lengkap, cabang lengkap, bebas berimprovisasi, dan mahkota yang bebas berimprovisasi pula. Berikut ini beberapa sampel bonsai dengan gaya rebah. Bonsai-bonsai atau gambar di sini saya ambil dari foto-foto yang ada di Google, jadi teman-teman bisa lihat beberapa sampel bonsai dengan gaya yang rebah. Untuk selanjutnya yaitu ada gaya bonsai dengan gaya menggantung, di mana garis batang yang utuh dan menggantung, perakaran utuh dan komplit, cabang dan mahkota yang lengkap. Jadi intinya untuk gaya-gaya naturalis itu semuanya harus utuh dan lengkap dengan cabang-cabang yang lengkap dan membentuk mahkota yang bebas berimprovisasi pula. Nah, berikut ini adalah salah satu sampel bonsai dengan gaya yang menggantung. Kita bisa lihat di mana percabangan dan mahkota yang lengkap dengan salah satu cabang yang menjuntai ke bawah. Itulah gaya bonsai naturalis menggantung. Pada era klasik ini, bonsai-bonsai hanya dimiliki atau dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Jadi bonsai masih terkesan sangat eksklusif, dan untuk bentuk-bentuknya kebanyakan adalah bentuk-bentuk bonsai dengan gaya-gaya yang naturalis, di mana akar melingkar, menyebar ke segala arah, dan batang yang utuh dan juga percabangan yang utuh dengan tahapan-tahapan yang lengkap, sehingga terjadi proses bonsai-bonsai naturalis. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seni bonsai di Indonesia semakin berkembang dan semakin maju. Banyak dari kalangan-kalangan menengah ataupun menengah ke bawah pada era saat ini banyak mengemari atau menikmati atau memproses membuat bonsai-bonsai. Nah, maka dari itu banyak lahir pula karya-karya bonsai yang kemudian digolongkan ke dalam beberapa aliran atau beberapa waktu perubahan dari era klasik menjadi era modern, dan saat ini kita sudah sampai pada era postmodern, di mana bonsai tidak hanya menjadi kalangan tertentu saja tetapi sudah dinikmati di semua kalangan dan semakin memperkaya karya seni bonsai di Indonesia menjadi semakin lebih maju. Itulah sekilas pembahasan tentang bonsai-bonsai pada aliran naturalis. Tetaplah berkarya untuk membentuk jati diri bonsai Indonesia dengan keseimbangan antara rasa dan logika. Salam bonsai Indonesia dari saya, Mas John Bonsai.